Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uminar Hayati dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Materinya di sini tentang reaksi redoks. Nah, kita lihat deh pengertian redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di sini kita lihat contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat untuk gambar yang pertama ada sebuah apel yang terbelah, lalu apel yang satunya ini berwarna putih ya, putih dan masih bersih, dan apel yang belahan satunya lagi berwarna coklat dan sudah keriput. Ini dinamakan perubahan oksidasi. Di sini ada jenis-jenis reaksi redoks. Yang pertama reduksi atau sering kita namakan sebagai penurunan atau pengurangan. Reaksi reduksi adalah reaksi yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi dari sebuah ion, atom, atau molekul yang dapat disebabkan baik karena penangkapan elektron atau pelepasan oksigen. Spesies yang mengalami reduksi disebut juga sebagai oksidator. Jadi yang dinamakan oksidator itu yang mengalami reduksi ya. Lalu di sini ada oksidasi atau sering kita sebut sebagai peningkatan atau penambahan. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi sehingga kemudian menyebabkan meningkatnya bilangan oksidasi dari suatu ion, atom, karena pelepasan elektron dan atau penambahan oksigen. Spesies yang mengalami oksidasi ini disebut juga sebagai reduktor. Jadi untuk bahasa reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita menentukan mana nih yang oksidasi dan mana nih yang mengalami reduksi, maka kita harus tahu terlebih dahulu patokan dasar bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa sama dengan positif 1. Bilangan oksidasi atom oksigen ya, atau O ini dalam senyawa sama dengan negatif 2. Bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa adalah positif. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan ion. Lalu yang terakhir, jika dua atom berkaitan, bilangan oksidasi negatif selalu dimiliki atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Kita lanjut, di sini ada contoh reaksi redoks. Yang pertama Fe ditambah SO4 2- menjadi Fe3+ ditambah SO2. Di mana Fe ini memiliki unsur bebas ya. Nilainya sama dengan 0 menjadi Fe3+, positif 3, di mana 0 menjadi positif 3 itu mengalami kenaikan, maka dinamakan oksidasi. Lalu di sini SO4 2- ini memiliki nilai positif 6 ya, menjadi SO2 memiliki nilai positif 4, di mana positif 6 menjadi positif 4 ini mengalami penurunan, maka dinamakan sebagai reduksi. Langsung lanjut, di sini ada teori penyetaraan reaksi redoks. Syarat penyeratan reaksi redoks ini, yang pertama jumlah atom harus sama ya, ruas kanan sama ruas kirinya. Lalu jumlah muatannya sama juga, ruas kanan sama ruas kirinya. Yang pertama ada cara bilangan oksidasi, dan yang kedua ada cara setengah reaksi. Untuk yang pertama, kita lihat dulu cara bilangan oksidasi di sini. Langkah-langkahnya yang pertama, buat reaksi, tentukan yang biloksnya berubah, lalu samakan jumlah atom kiri dengan atom kanan untuk redoks saja. Lalu yang ketiga, tentukan perubahan elektron dan samakan, kali silang. Lalu yang keempat, tulis ulang reaksi dengan koefisien. Dan yang kelima, samakan O dan H-nya sesuai suasana. Ini cara bilangan oksidasi ya, langkah-langkahnya. Lalu kita lihat langkah-langkah cara setengah reaksi. Yang pertama, buat kerangka reaksi ion dan redoks saja. 2, pisahkan setengah reduksi dan setengah oksidasi. Yang ketiga, samakan jumlah atom kiri dengan atom kanan untuk redoks saja ya. Lalu yang keempat, samakan O dan H-nya sesuai suasana.
Yang kelima, samakan muatan dengan penambahan elektron, kali silang, lalu jumlahkan. Yang keenam, kembalikan ke bentuk semula, molekul, dan kita cek. Supaya kita lebih paham dan lebih mengerti, mari kita mengerjakan latihan soal bersama-sama. Kita lihat ya di sini soalnya, tentukan nilai jumlah koefisien total dari reaksi tersebut. Kita lihat di sini reaksinya ada K2CrO4 ditambah HBr menjadi Kb ditambah Br2 ditambah CrBr3 ditambah H2O. Lalu kita lihat bilangan Wilcox-nya di mana K memiliki nilai plus 1, maka dikali 2 menjadi plus 2 ya. O-nya negatif 2 dikali 4 negatif 8. Maka di sini ada plus 2 negatif 8, maka nilai CR-nya positif 6. Lalu di sini hanya H-nya memiliki nilai plus 1. Nah, sebelum menentukan bilangan Wilcox dari HBr ini, kita lihat di sebelah kanan, kita ketahui bahwa Br di sebelah kanan ada 2 ya. Maka kita tulis di sini angka 2 untuk menjadi koefisien sementara. Maka plus H-nya itu plus 1 dikali 2, maka plus 2, maka nilai Br-nya negatif 2, dimana jumlah ini harus menjadi 0. Kb-nya sebagai unsur bebas dan Br-nya juga unsur bebas, dimana memiliki nilai 0 ya. Lalu CrBr3, dimana Br-nya memiliki nilai negatif 1 dikali 3, maka CR-nya memiliki nilai positif 3. Ditambah H2O, dimana O-nya negatif 2, H-nya ini plus 1 dikali 2, positif 2 dan negatif 2. Kita lihat di sini. Untuk menyetarakannya, kita harus tarik garis seperti ini. Nah, lalu kita lihat ya, di sebelah kiri ini, kita lihat di sini memiliki nilai positif 6, menjadi positif 3, maka mengalami penurunan ya, atau kita sebut pelepasan elektron. Nah, pelepasannya berapa nih? 3 ya. Pelepasannya adalah 3 elektron, maka kita tulis di sini 3 elektron. Lalu kita lihat yang di sini HBr, di mana Br ini memiliki nilai negatif 2, lalu menjadi 0 ya di unsur bebas ini. Ini salah ya, saya salah menggaris, harusnya lebih tepatnya di sini, di negatif 2. Maka mengalami penambahan ya, penambahan elektron, yaitu sebanyak 2 elektron. Kita tulis di sini 2 elektron. Nah, untuk menyetarakan, maka ini harus dikali 2 dan ini harus dikali 3. Nah, seperti ini. Nah, nanti karena 3 elektron ini sudah dikali 2, nanti 2 ini akan menjadi koefisien dari nilai K. Nah, sini kita tulis 2 di sebelah kiri, lalu 3 elektron ini karena dikali 3 mengalami penambahan ya barusan, dari sini negatif 2 menjadi 0, maka 3 ini menjadi koefisien dari Br2. Nah, seperti ini ya, kita tulis di sini. Lalu kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan masih ada yang tidak memiliki koefisien, maka kita harus menyetarakan ya, harus sama ruas kiri dan ruas kanan koefisiennya. Kita lihat di sini, di mana K2 ini memiliki nilai 2, berarti dikali 2 sama dengan 4 ya. Nah, kita lihat di sini, maka nilai K ini memiliki nilai 4. Kita tulis di sini 4. Lalu di sini CR-nya memiliki nilai 2 ya, 2 ini. Maka kita tulis di sini yang ada CR-nya 2. Nah, di sini kita tulis di sini 2. Lalu kita lihat di sini O-nya memiliki nilai 4 ya. 4 ini dikali 2, maka nilainya menjadi 8. Kita tulis di sini yang ada O-nya. Nah, H2O. Kita tulis di depan angka 8. Nah, lalu kita lihat di sini HBr, di mana H-nya barusan kita lihat 2 ya. Nah, 2 ini hanya sebagai koefisien sementara. Maka kita lihatnya di sebelah kiri. Nah, karena di sini di sebelah kanan, karena di sebelah kanan hanya sudah 8 dan dikali 2 16, maka kita tulis di sebelah kiri ini H-nya menjadi 16. Oke. Setelah kita disetarakan, maka karena yang kita cari adalah nilai atau jumlah koefisien total ya. Maka, nah, kita lihat di sini, maka jumlah koefisien total adalah 2 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 8. Maka jumlahnya sama dengan 35. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.